Beastmaster, bab 339 sampai dengan 340. Bab 339. Bisakah Foxy dan Little Firefox menjadi hal yang sama? Aku akan menjadi legenda berikutnya. Mereka mendengar suara Qiao Bai berbicara lagi. Jadi, saya memutuskan untuk mengubah cara saya menyampaikan kelas terbuka hari ini kepada kalian semua. Suara Qiao Bai terdengar samar-samar sambil tersenyum dan penuh percaya diri. Setiap orang, kebaikan, ada sesuatu yang terasa aneh. Qiao Bai melihat sekeliling. Suaranya tidak keras, tetapi semua orang dapat mendengarnya dengan jelas melalui mikrofon. Sebelum hari ini, tidak ada seorang pun yang tahu topik kelas terbuka saya hari ini. Dan semua orang yang hadir di sini hari ini, mendapat tempat duduk yang ditentukan secara acak. Mendengar perkataan Qiao Bai, banyak siswa di bawah panggung merasakan sedikit perasaan aneh karena suatu alasan. Itu memang benar. Tetapi karena Qiao Bai begitu serius memperhatikan mereka, mereka merasa bahwa Qiao Bai telah mempersiapkan sesuatu yang besar untuk mereka. Detik berikutnya mereka mendengar Qiao Bai berbicara lagi. Hari ini, saya akan memilih 2 siswa secara acak di kelas terbuka dan menyesuaikan rute evolusi eksklusif untuk hewan peliharaan mereka, atau hewan peliharaan yang mereka kenal dan merupakan penjinak hewan. Setiap orang, para Beastmaster, segera, keributan pun terjadi. Kerumunan yang tadinya diam, tak kuasa menahan diri untuk mulai membicarakannya. Qiao Bai tersenyum. Ini. Huang Zhou, yang berdiri di belakang, jelas mendengar kata-kata Qiao Bai dan tidak dapat menahan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Jari-jari yang terentang sedikit gemetar. Ini benar-benar gila. Kamu tidak mengatakannya. Itu undian acak, dibuat khusus di tempat. Sangat tidak mungkin bahwa jalur evolusi baru untuk hewan peliharaan dapat segera ditemukan. Benar-benar mustahil. Namun, saya mengusulkan suatu hipotesis dan akan mencoba membuktikannya pada waktu berikutnya. Meski begitu, hal itu cukup membuat orang merasa terkejut. 90% siswa yang menghadiri kelas terbuka hari ini berasal dari Departemen Penelitian Pertempuran dan Evolusi Hewan Peliharaan. Kurang dari 10% mahasiswa jurusan umum hadir hanya untuk ikut bersenang-senang. Setelah mendengar kata-kata Qiao Bai dan memahami maksudnya, banyak orang mengeluarkan ponsel mereka dan segera mengirim pesan kepada teman-teman penjinak binatang mereka yang tidak hadir. Kemudian, kebaikan, dia dengan gembira menikmati berbagai ekspresi iri, cemburu, benci, sesal, dan jengkel di wajah orang lain, dan tidak bisa menahan tawa. Hehehe gelombang, tidak apa-apa jika mereka menganggapnya membosankan dan tidak mau datang. Sekarang Anda menyesalinya, bukan? Hahaha, tak ada gunanya, sudah terlambat. Meskipun, bahkan mereka yang hadir mungkin tidak terpilih. Tapi itu tetap saja sekadar pikiran, bukan? Siapa tahu, peluang 0,2%, masih sedikit lebih tinggi daripada memenangkan lotre. Qiao Bai membiarkan siswa di bawah mendiskusikannya. Setelah ketidakpercayaan, kegembiraan, dan kegelisahan awal mereda, mereka akhirnya tenang. Lalu, satu persatu, mereka menatap Qiao Bai dengan mata yang lebih cerah dan lebih tajam. Qiao Bai tak dapat menahan diri untuk berpikir, kalau saja matanya bisa muncul, dia pasti sudah terbakar sekarang, kan? Kebaikan, untungnya, itu hanya tatapan matanya. Setelah melewati banyak badai, Qiao Bai tidak menganggap serius 5.000 orang ini sama sekali. Kasus kecil, jangan panik, tenang, saya akan mengamati dan menilai dalam prosesnya. Seberapa banyak yang bisa dipelajari para mahasiswa Departemen Riset Evolusi Hewan Peliharaan dari sini bergantung pada kemampuan mereka, ujar Qiao Bai dengan tenang. Seperti yang diharapkan, separuh siswa yang hadir menatap Qiao Bai dengan tatapan lebih berapi-api. Seakan-akan mereka ingin membakarnya. Saya akan mengundi kandidat pertama. Qiao Bai memproyeksikan roda acak ke layar besar di belakangnya. Baru pada saat itulah semua orang menyadarinya. Oh, tempat duduk mereka diberi nomor. Lihat, tuliskan nomor Anda dengan cepat. Dan dia berdoa dengan panik di dalam hatinya. Aku akan menggambarnya. Anda benar-benar harus menggambarnya. Semua orang yang hadir merasa bersemangat. Ma Bai, Chen Qiming,
Dan Sima Wen tentu saja tidak terkejut. Lihat nomor kursi kita. 128, 129, 130. Aku penasaran. Apa ada kemungkinan kita akan terpilih menjadi salah satu kursi kita? Ah, andai saja aku yang digambar. Ma Bai tidak dapat menahan diri untuk terus bergumam pada dirinya sendiri. Itu mengasyikkan. Saya juga gugup. Jika kamu bisa, siapa di antara kita yang tidak ingin menjadi orang yang mendapat undian? Ma Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak memendam sedikit rasa antisipasi. Ya, aku ingin sekali menang. Chen Qiming mengangguk berulang kali. Setuju sepenuh hati. Sima Wen tampak cukup tenang. Peluangku mungkin tidak terlalu tinggi. Aku tidak pernah seberuntung itu. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya. Nomor yang dipilih secara acak telah muncul di layar. 2129. Bersamaan dengan sorak-sorai dari lantai 2, terdengar pula lebih banyak desahan dan ratapan. Sialan, siapa yang seberuntung itu? Tidak bisakah kau memberiku kesempatan? Jangan tanya, jawabannya cuma iri. Aku beda. Aku nggak iri sama sekali. Memangnya kenapa kalau aku terpilih? Wah, siapa sih yang lepasin kacamata hitamku? Berbagai macam suara terdengar. Suara Ma Bai, Sima Wen, dan Chen Qiming tercampur. Dan itu tidak terdengar aneh sama sekali. Saya benar-benar iri. Keingintahuan saya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya adalah asli. Baiklah. Aku hanya bisa bilang kalau aku sudah menduga hasil ini. Ma Bai mendesah. Saya tidak akan berkata lebih banyak lagi. Saya menangis ketika membicarakannya. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu apa sebenarnya keberuntungan Anda? Ada beberapa sangat terkenal. Wajar saja kalau tidak mengerti. Sebaliknya, jika Anda memenangkan lotre, Anda mungkin mulai bertanya-tanya apakah makam leluhur keluarga Anda akan mengeluarkan asap keberuntungan. Atau mungkin mereka akan sial dalam waktu yang sangat lama. Mendengar ini, Chen Qiming mengangguk berulang kali, tapi selalu ada sedikit harapan. Bagaimanapun, itu Profesor Qiao Bai. Jika aku benar-benar bisa dipilih, rasanya, meskipun aku bernasib buruk selama 10 hari atau setengah bulan ke depan, aku tidak akan menyesal. Sima Wen melanjutkan bagian kedua kalimatnya dengan sangat wajar. Setelah mereka selesai berbicara, mereka bertiga saling memandang. Kebaikan, sangat bagus. Mereka memiliki pandangan yang sama dan pikiran yang sama. Tampaknya semua orang memikirkan hal yang hampir sama. Iri, saya hanya bisa merasa iri. Ketika mereka melihat nomor 2129 berdiri, Ma Bai dan Chen Qiming masih tidak responsif. Tetapi Sima Wen berkedip, sedikit ekspresi kebingungan di wajahnya. Petik 2 titik. Sima Wen berbicara dengan lembut. Ma Bai yang berdiri di sampingnya menyadari perilaku tak biasa itu. Lalu melirik orang beruntung yang terpilih, yakni nomor 2129. Dia seorang gadis yang penampilannya, aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya dengan baik. Dengan rambut yang tidak panjang dan tidak pendek. Lebih pendek di depan dan lebih panjang di belakang. Butuh waktu bagi Ma Bai, seorang pria heteroseksual yang tidak terlalu memperhatikan mode, untuk menyadari bahwa inilah yang disebut para gadis, gaya rambut ubur-ubur. Kelihatannya lucu juga, namun, gadis ini tidak sepenuhnya imut. Dia mengenakan kacamata besar, tetapi kacamata itu tidak menutupi kecantikannya. Seluruh wajah dapat terlihat dengan jelas, bersih dan rapi, dengan ekspresi tenang, tetapi matanya agak terlalu jauh untuk melihat dengan jelas. Secara keseluruhan, temperamennya bahkan lebih menonjol daripada penampilannya, membuat orang-orang merasa sangat unggul dalam bidang akademis. Su Yao, 17 tahun, adalah mahasiswa baru di Departemen Riset Evolusi Hewan Peliharaan Universitas Qingyao tahun ini, dan juga mahasiswa baru termuda tahun ini. Ia disebut-sebut sebagai seorang jenius yang sangat hebat. Sima Wen segera menyadari kebingungan di mata Ma Bai. Ia menoleh ke arah mereka berdua dan menjelaskan, "Selebriti." Ma Bai langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ini benar-benar. Ma Bai ragu-ragu menatap sosok Su Yao. Mulutnya terbuka dan tertutup seolah-olah dia tidak tahu harus berkata apa. Penuh kebencian.
Awalnya dia tidak cemburu sama sekali. Tetapi setelah mengetahui bahwa Su Yao adalah seorang jenius, iri. Aku iri sekali. Saya hampir mati karena cemburu. Bagaimana seseorang bisa begitu berbakat dan juga memiliki keberuntungan yang luar biasa? Itu bahkan lebih rendah daripada peluang memenangkan lotre. Ma Bai begitu iri dan cemburu hingga air mata hampir mengalir dari sudut mulutnya. Segera, Su Yao turun dari lantai 2 ke lantai 1 dan, di bawah tatapan iri dan cemburu semua orang, pergi ke sisi Qiao Bai. Su Yao, setelah menggambar nomor 2129, Qiao Bai sudah mengetahui identitas dan nama Su Yao melalui saluran lain. Namun, materi penerimaan tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang Su Yao. Oleh karena itu, Qiao Bai sama sekali tidak menyadari bahwa Su Yao adalah seorang jenius yang cukup terkenal. Departemen Penelitian Evolusi Hewan Peliharaan. Su Yao mengangguk lalu menyatakan departemennya. Di bawah tatapan penuh perhatian Qiao Bai, Su Yao melanjutkan. Profesor Qiao Bai, saya bukan penjinak binatang. Meskipun aku memiliki bakat sebagai penjinak binatang, aku tidak yakin bahwa aku saat ini mampu menjalankan kedua peran itu secara bersamaan. Saya ingin memfokuskan energi saya untuk mempelajari evolusi hewan peliharaan untuk sementara waktu. Jadi, bolehkah saya memberikan kesempatan ini kepada seorang penjinak binatang yang saya kenal? Bolehkah saya mengamati dari pinggir lapangan? Su Yao berkata dengan serius. Segera, bisik-bisik diskusi terdengar dari bawah. Tetapi, memang tidak semua yang hadir adalah Beastmaster. Tetapi mereka yang bukan Beastmaster juga telah memikirkannya. Kalau mereka benar-benar terpilih, apa mereka bisa memberikan tempat itu kepada teman mereka tanpa ragu? Yah, itu agak sulit. Mungkin pada akhirnya mereka akan tetap memilih untuk melakukannya. Namun, pasti akan ada banyak bolak-balik dan perjuangan di sepanjang jalan. Namun, Su Yao tampaknya sama sekali tidak memiliki emosi seperti itu. Dia sangat bertekad dan memilih jalannya sendiri sejak awal. Qiao Bai tentu saja tidak keberatan. Tentu saja. Siapa temanmu? Tanya Qiao Bai sambil tersenyum. Rasa iri, dengki, dan dendam yang tadinya dirasakan penonton terhadap Su Yao, kini beralih kepada sahabat-sahabat Su Yao. Penuh kebencian. Mengapa mereka tidak mengenali gadis di atas panggung? Kalau tidak, mereka mungkin menjadi teman beruntung Su Yao. Chen Qiming. Su Yao mengambil mikrofon dari Qiao Bai dan mengucapkan sebuah nama. Ma Bai. Dipenuhi rasa iri, cemburu, dan dendam. Sima Wen, yang agak terpengaruh oleh sentimen tersebut tetapi tidak berlebihan seperti yang dideskripsikannya, berpikir. Kedua orang itu bergerak serempak. Mereka semua menoleh pada saat yang sama untuk melihat Chen Qiming, yang duduk di tengah-tengah mereka. Mata mereka menunjukkan ekspresi kebingungan yang sama. Tunggu. Apakah mereka mendengar seseorang dengan nama yang sama? Atau, apakah itu benar-benar benar? Hahaha. Mendengar kata-kata Su Yao, Chen Qiming tersenyum malu dan konyol. Ia menggaruk kepalanya dan berdiri dengan malu. Aku tak pernah menyangka kau, Yao, akan memberiku kesempatan ini. Tapi kupu-kupu periku sudah berevolusi, dan aku belum sempat memelihara hewan peliharaan kedua. Di bawah tatapan iri semua orang, Chen Qiming membuka matanya dan berpikir selama 3 detik. Dia menatap Ma Bai yang tercengang di sampingnya. Hei, mau coba? Ma Bai. Ma Bai yang tertegun sedetik lalu, langsung berdiri tegak setelah mendengar kata-kata Chen Qiming. Dia gemetar. Dia bertukar pandang dengan Chen Qiming. Yang dapat kulihat di mata Chen Qiming hanyalah kepercayaan penuh. Ma Bai tidak dapat menahan diri untuk melirik Sima Wen di sampingnya, yang tersenyum dan mengangkat bahu padanya. Ma Bai tidak begitu memahami tatapan Sima Wen, tetapi dia tahu bahwa jika dia melewatkan kesempatan ini yang entah bagaimana datang kepadanya setelah banyak liku-liku, dia pasti akan menyesalinya. Sampai-sampai saya terbangun tengah malam dan menamparkan diri saya sendiri. Setelah menjawab dengan keras, pikiran Ma Bai akhirnya menjadi tenang dan suaranya tanpa sadar melemah. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Ma Bai menatap Chen Qiming dengan agak ragu. Su Yao di atas panggung tampak acuh tak acuh. Chen Qiming juga tersenyum acuh tak acuh.
dan Qiao Bai juga tersenyum. Tidak masalah, dan dengan cara ini, mungkin tidak akan ada yang mengira aku mempekerjakan seorang calo. Qiao Bai mengangguk yakin. Benar sekali. Tidak ada orang yang akan merasa begitu jijik dan bersusah payah seperti itu. Mendengar candaan Qiao Bai, murid-murid lain yang hadir pun tak kuasa menahan tawa. Rangkaian tindakan yang baru saja terjadi. Apalagi Qiao Bai, bahkan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Versi kehidupan nyata dari alur cerita yang berliku-liku. Bahkan sebelum operasi Profesor Qiao Bai dimulai, jantung mereka sudah berdebar-debar. Di bawah tatapan mata Qiao Bai yang memberi semangat, Ma Bai berdiri dengan kaku dan berjalan keluar. Tangan dan kakinya bergerak serempak. Selama perjalanan singkat itu, Ma Bai merasa pikirannya benar-benar kosong. Banyak sekali mata yang tertuju padanya. Berbeda dengan saat dia duduk di kursinya sambil iri pada Su Yao. Ma Bai merasa bahwa sekarang dialah yang diirikan. Inilah yang terpilih. Ini adalah jenis perlakuan yang hanya didapatkan oleh tokoh utama. Ma Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak terganggu oleh pikiran itu. Nyata, bukan karena dia terlalu banyak membaca novel. Perawatan ini benar-benar seperti menjadi karakter utama. Qiao Bai tidak tahu apa yang dipikirkan Ma Bai. Jika dia tahu, dia pasti akan mengatakan bahwa Ma Bai terlalu banyak berpikir. Bab 341 sen. Banyak uang bahkan dapat membuat seorang pahlawan bingung. Sebaliknya, setelah melihat binatang peliharaan yang dilepaskan Ma Bai, Qiao Bai mengelus dagunya dan menunjukkan ekspresi berpikir. Bisik-bisik diskusi kecil terdengar di antara para pelajar yang hadir. Ma Bai, yang jarang muncul dalam situasi seperti ini di mana ia dikelilingi oleh tatapan, menggeser tubuhnya dengan tidak nyaman, ingin menjelaskan sesuatu dengan suara rendah. Qiao Bai mengalihkan pandangannya ke arah Ma Bai. Su Yao juga menatap Ma Bai. Banyak sekali mata di antara penonton yang tertuju pada Ma Bai. Ma Bai, kaku di sekujur tubuh. JPG. Aku tak berani bergerak. Aku tak berani bergerak sama sekali. Aku juga di Departemen Penelitian Evolusi Hewan Peliharaan. Tapi, Ma Bai melirik Su Yao di sebelahnya. Lalu menatap hewan peliharaannya. Ekspresinya tampak sedikit canggung. Batuk-batuk. Bahkan mahasiswa baru terbaik tahun ini mengatakan bahwa mereka merasa tidak dapat menangani dua identitas pada saat yang bersamaan. Dia masih memilih untuk menyerang ke depan. Saya hanya merasa saya bisa mencobanya. Ma Bai merasa perlu menjelaskan keputusannya. Dia sungguh tidak membuat keputusan ini berdasarkan dorongan hati. Alokasi waktu memang merupakan masalah yang sangat serius. Jadi aku memilih rubah sebagai hewan peliharaanku. Ya, itu benar. Seperti bagaimana Chen Qiming membuat kontrak dengan serangga madu, yang kemudian berevolusi menjadi kupu-kupu peri. Keluarga Ma Bai lebih kaya, dan dengan kedua orang tuanya bersedia mendukungnya, Ma Bai memilih rubah dengan kualitas yang lebih baik. Rencanaku adalah berevolusi menjadi rubah kecil, lalu mengikuti jalur evolusi Ratu Rubah. Ini jelas, suatu jalur evolusi yang tidak memerlukan pemborosan waktu dan usaha lebih banyak lagi. Telah diverifikasi oleh Qiao Bai. Sangat dapat diandalkan. Sebenarnya, setelah mengatakan itu, Ma Bai melirik Qiao Bai lagi. Kalau saja hewan peliharaan Qiao Bai, Xiao Wu, tidak disebut-sebut sebagai burung Cina yang bermutasi khusus, dan jalur evolusinya tidak dipublikasikan, ceritanya pasti akan berbeda. Ma Bai lebih suka mengontrak burung Cina. Apa salahnya menyalinnya? Qiao Bai, mengerti. Terkadang, Anda tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Qiao Bai mengusap dahinya, berkata dengan perasaan campur aduk antara geli dan tak berdaya. Alokasi waktu dan tenaga adalah masalah pilihan pribadi. Tidak ada yang namanya baik atau buruk. Itu tergantung masing-masing individu. Saya tidak lagi punya pendapat subjektif tentang ini. Qiao Bai menggelengkan kepalanya saat berbicara. Ini baru pertama kalinya aku melihat seseorang yang mengikuti jejaknya. Selangkah demi selangkah, seorang penjinak binatang. Calon profesor binatang, generasi baru, itulah inti masalahnya. Qiao Bai masih merasakan sedikit, perasaan aneh dan tidak biasa. Mengapa? Menjadi panutan tidaklah mudah. Lagi pula, jalan ini sungguh tidak mudah untuk dilalui. Qiao Bai berpikir sejenak,
lalu mengesampingkan sejenak pikiran-pikiran kacau itu dan berkata sambil tersenyum. Aku hanya merasa, roh rubah ini sepertinya membuatku terlihat seperti sedang berbuat curang. Qiao Bai terkekeh lagi sambil berkata, lagi pula, kau sendiri yang mengatakannya. Aku sebelumnya telah meneliti jalur evolusi Ratu Rubah Api. Ini menunjukkan bahwa saya tahu banyak tentang hewan peliharaan seperti rubah api kecil. Dalam situasi ini, tampaknya menemukan jalur evolusi baru bagi rubah tidak akan menjadi tugas yang sulit bagi Qiao Bai. Dahi, ini seharusnya tidak disatukan, kan? Ma Bai terkejut mendengarnya. Kebaikan, bisakah seekor rubah dan seekor rubah api kecil menjadi hal yang sama? Sama sekali tidak, jangan percaya penjelasan sederhana Qiao Bai. Meskipun hewan peliharaan dan bentuk evolusinya saling terkait melalui evolusi, ini tidak berarti bahwa pendekatan yang sama dapat digunakan untuk mempelajari jalur evolusinya. Mungkin ada beberapa tumpang tindih dalam pemikiran. Tetapi, kemungkinan besar hanya ada sedikit tumpang tindih. Dan mencoba menggunakan pendekatan yang sama akan menimbulkan banyak gangguan. Berbagai bentuk makhluk luar biasa diperlakukan sebagai individu yang independen dan dipelajari secara independen. Sebaliknya, akan lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Qiao Bai sekarang sedang mendiskusikan Fox dan Little Fire Fox bersama-sama. Ma Bai menyipitkan matanya. Jika Qiao Bai bukan seorang profesor evolusi hewan peliharaan yang sangat terampil, seseorang yang tidak akan pernah membuat kesalahan amatir seperti itu, Ma Bai pasti akan mempertanyakan kompetensi profesional Qiao Bai. Tepat saat itu, Su Yao, yang sedari tadi terdiam, angkat bicara. Profesor Qiao Bai benar-benar bercanda. Orang-orang yang berpikir seperti itu, entah tidak, memiliki pemahaman dasar yang kuat atau memang tidak terlalu cerdas. Ma Bai langsung mengerti dan melirik kembali ke arah penonton. Tetapi, perspektif ini sungguh bagus. Pemandangannya sungguh luas. Ma Bai melihat ekspresi rumit di wajah banyak orang. Ekspresi yang seolah-olah menunjukkan bahwa mereka telah dimarahi. Ma Bai tetap diam. Ma Bai terkejut. Ma Bai tidak mau bicara. Tidak, semua orang di sini adalah mahasiswa. Wah, ternyata ada juga yang berpikiran seperti itu. Rubah dan rubah api kecil. Mereka benar-benar menanggapinya dengan serius. Astaga, teman-teman sekelasnya ada di sini. Tampaknya Ma Bai ditakdirkan menjadi legenda Universitas Bluebird berikutnya. Reaksi pertama banyak orang saat melihat tatapan sang Ma Bai yang terkejut sekaligus gembira adalah memalingkan muka. Lalu satu persatu mereka sadar. Tidak, apa yang membuat anak ini begitu terkejut? Apakah Anda terkejut melihat keberuntungannya? Itu tidak masuk akal. Bukankah seharusnya kita telah diberi kejutan yang menyenangkan sebelumnya? Dengan pikiran mereka yang akhirnya kembali normal, semua orang mulai berpikir. Kemudian, satu demi satu, ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul di wajah mereka, diikuti dengan tatapan marah ke arah Ma Bai. Anak nakal, beraninya kau. Busi, ayo coba lagi. Mereka sama sekali tidak akan memberi Ma Bai kesempatan itu. Berbeda dengan ekspresi dan suasana hati orang-orang itu yang selalu berubah-ubah. Chen Qiming memandang semua yang baru saja terjadi dengan ekspresi bingung. Setelah berpikir sejenak, dia menoleh ke arah Sima Wen, yang masih duduk di sebelahnya. Chen Qiming ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti. Masalah utamanya adalah Chen Qiming tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan pemandangan yang disaksikannya. Jangan terlalu khawatir, Sima Wen segera mengerti apa yang sedang dihadapi Chen Qiming. Dia terkekeh pelan dan berkata dengan acuh tak acuh. Tapi orang-orang ini memang, oke. Aku tidak bisa menyangkal bahwa untuk sesaat aku juga berpikir kalau Fox dan Little Fire Fox itu mirip. Saat dia berbicara, Sima Wen menyentuh dagunya. Ekspresi yang sangat tidak pantas muncul di wajahnya. Rubah dan rubah api kecil. Chen Qiming mengangguk, tetapi, dia tidak berada di Departemen Penelitian Evolusi Hewan Peliharaan. Tetapi dia tetap tahu apa yang sedang dibahas. Hanya karena ada hubungan evolusi di antara keduanya, bukan berarti mereka sepenuhnya satu entitas. Belum lagi rubah dapat berevolusi menjadi rubah penyihir kecil, rubah listrik kecil, dan rubah iblis kecil.
Chen Qiming terdiam sejenak, seolah teringat sesuatu. Lalu berkata, ngomong-ngomong, sepertinya Fox juga punya jalur evolusi menjadi rubah es kecil, kan? Umumnya, Little Firefox dulunya bernama Fox. Namun Fox belum tentu akan menjadi Little Firefox di masa mendatang. Ada perbedaan yang cukup besar antara keduanya. Sima Wen mengangguk, begitulah adanya. Namun, Sima Wen berpikir sejenak, lalu berkata, kalau dipikir-pikir, proses berpikir di balik jalur evolusi baru Fox cukup jelas, bukan? Jelas sekali, Sima Wen bukan satu-satunya yang berpikiran seperti ini. Qiao Bai memiliki arti yang sama. Bagaimana caranya? Qiao Bai, yang menjadi pusat perhatian, menatap rubah di depannya dan mendesah pelan yang hampir tidak terdengar dan tidak disadari oleh siapapun. Faktanya, para profesor yang mempelajari evolusi hewan peliharaan selalu sangat jelas tentang spekulasi dan eksplorasi mereka terhadap jalur evolusi rubah. Itu adalah bentuk multi-atribut. Karena ini adalah kelas, Qiao Bai harus berbicara tentang beberapa pengetahuan profesional. Para hadirin mengangguk tanda setuju. Mereka benar-benar melupakan ambisi Ma Bai sebelumnya. Apa? Mengapa harus berdebat dengan Ma Bai? Ini sama sekali tidak perlu. Bagaimanapun juga, mereka sama sekali tidak akan memberi Ma Bai kesempatan itu. Tidak masalah di mana Ma Bai berada atau apa yang ia lamunkan. Ma Bai, hehe. Siapa bilang aku hanya melamun? Setiap orang, abaikan saja. Orang ini sangat menyebalkan. Dengarkan ceramah Profesor Qiao Bai dengan penuh perhatian. Abaikan ekspresi puas pria itu. Mari kita ingat apa yang baru saja dikatakan Profesor Qiao Ai. Sungguh, rubah sangat lucu. Dan tubuh mereka juga sangat mudah beradaptasi dengan berbagai jenis energi. Lanjut Qiao Bai menganalisis. Hal ini dapat dilihat dari beberapa jalur evolusi yang telah ditempuh rubah. Atribut api, atribut petir, atribut peri, atribut khusus, atribut es. 5 jalur evolusi yang berbeda dengan atribut yang berbeda-beda. Bagaimana dengan atribut lainnya? Fox dapat beradaptasi dengan atribut es. Jadi secara teori ia juga harus mampu beradaptasi dengan atribut air, bukan? Apakah mungkin atribut kayu dan angin juga dimungkinkan? Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jalur evolusi rubah cukup luas. Tetapi, suatu kesimpulan hanyalah suatu kesimpulan. Sampai jalur evolusi sejati ditemukan, hal itu hanya dapat disebut spekulasi, dugaan, atau kemungkinan. Kemungkinan terbesarnya adalah rubah. Kemungkinannya sedikit lebih tinggi. Sedikit sekali. Sedikit, tatapan Qiao Bai tertuju pada rubah di depannya. Meskipun, tetapi, dia sebenarnya cukup yakin tentang jalur evolusi rubah lainnya. Kebaikan. Qiao Bai sudah tahu tentang ini sebelumnya, tetapi dia telah bertemu dengan terlalu banyak makhluk luar biasa untuk mempelajarinya, dan dia juga tidak benar-benar membutuhkannya. Melihat ekspresi Qiao Bai yang termenung, Ma Bai ragu-ragu, tampak seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Ma Bai, Profesor Qiao Bai berhenti di sini saat berbicara. Pasti ada alasan di balik pernyataan Profesor Qiao Bai. Haruskah dia menunggu sedikit lebih lama? Apakah Profesor Qiao Bai menghadapi kesulitan tertentu? Lupakan saja, karena dia sudah memutuskan jalur evolusi Fox selanjutnya. Mengapa repot-repot Profesor Qiao Bai? Otak Ma Bai terus bekerja. Qiao Bai meliriknya dan langsung menebak apa yang dipikirkan pria ini. Melihat ini, Qiao Bai tersenyum tak berdaya. Belum tentu. Saya mungkin tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk hewan peliharaan lainnya. Tapi rubah sebenarnya bukan masalah. Qiao Bai berkata dengan tenang. Nadanya mengandung aura percaya diri. Tampaknya topik ini tidak layak untuk dibicarakan sama sekali di matanya. Ma Bai yang berada di dekat Qiao Bai terkejut. Para siswa di antara hadirin tidak jauh lebih baik keadaannya. Semua orang menahan napas. Tidak yakin apa yang harus dikatakan atau apa yang harus mereka katakan selanjutnya. Qiao Bai tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya sudah pernah belajar tentang rubah sebagai hewan peliharaan sebelumnya dan punya beberapa ide, tapi saya terlalu malas untuk terus menelitinya. Sombong sekali, jika Qiao Bai tidak mengucapkan kata-kata itu. Beberapa siswa di antara penonton pasti sudah mulai mengkritiknya.
Bahkan jika Qiao Bai yang mengemukakan hal ini, masih ada beberapa orang di antara hadirin yang bersemangat untuk mulai mengkritik. Dia tidak terburu-buru mengatakannya. Dia hanya ingin menunggu dan melihat apa lagi yang bisa dikatakan Qiao Bai sehingga dia bisa menggunakannya untuk menamparkan wajah Qiao Bai. Sebagai tanggapan terhadap hal ini, Qiao Bai tidak peduli. Qiao Bai dengan tenang berkata, sebenarnya, menurutku kunci evolusi rubah terletak pada stabilitas. Yang lain, Ma Bai, semua orang benar-benar bingung. Mendengarkan dengan pemahaman yang samar-samar tetapi tidak pemahaman yang mendalam. Tetapi melihat ekspresi Qiao Bai, dia tampak begitu yakin dan percaya diri. Saat itu, mata Su Yao berbinar, dan dia menatap Qiao Bai dengan penuh semangat. Profesor Qiao Bai, apakah yang Anda maksud adalah stabilitas antara rubah dan berbagai energi unsur? Kurasa aku sedikit mengerti maksudmu. Tapi bagaimana kita menjaga stabilitas ini? Saat Su Yao berbicara, dia berpikir keras. Namun, setelah mendengar kata-kata Su Yao, sekelompok kecil mahasiswa dari Departemen Penelitian Evolusi Hewan Peliharaan di bawah panggung menunjukkan ekspresi bijaksana. Jika memang begitu, tampaknya mereka juga punya beberapa ide. Kau benar sekali. Qiao Bai melirik Su Yao. Matanya dipenuhi kekaguman. Fakta bahwa siswa ini dapat menganalisis begitu banyak hal dari kata stabilitas menunjukkan bahwa ia memiliki idenya sendiri tentang jalur atau cara evolusi rubah. Itu bagus. Qiao Bai mengangguk puas. Dia masih seorang pelajar. Sungguh luar biasa bahwa mereka memiliki tingkat pemikiran seperti ini. Setelah berpikir sejenak, Qiao Bai menata pikirannya dan berkata, pertama-tama, kita perlu memahami bahwa alasan mengapa rubah dapat berevolusi menjadi berbagai bentuk dengan atribut yang berbeda adalah karena karakteristik unik rubah itu sendiri. Ketidakstabilan atribut energi memberi Fox kemungkinan yang tak terbatas. Bagaimana menstabilkan energi yang tidak stabil di dalam tubuh rubah, tanpa secara membabi buta mengejar perubahan kuantitatif yang mengarah pada perubahan kualitatif, dan tanpa perubahan apapun akibat energi yang tidak mencukupi, adalah poin terpenting dalam evolusi rubah. Misalnya, ketika Fox berevolusi menjadi Little Firefox, ia membutuhkan sejumlah kristal energi atribut api. Berapa banyak kristal energi atribut api yang dibutuhkan? Dan ramuan obat apa yang dibutuhkan untuk menyeimbangkannya agar efek kristal energi tidak menjadi bumerang, dan seterusnya. Setiap poin sangat penting. Berdasarkan alur pemikiran ini, jalur evolusi ketiga atribut rubah, angin, air, dan kayu, menjadi sangat jelas. Qiao Bai berkata dengan penuh keyakinan dan kepastian. Dibandingkan dengan atribut energi khusus logam, batu, tanah, racun, pertempuran, cahaya, dan kegelapan, ketiga atribut kayu dalam Feng Shui memang lebih alami dan lembut. Ini juga memudahkan penelitian dan pengembangan hasil lebih cepat. Tatapan Qiao Bai kembali menyapu Huhu. Tentu, bagi Qiao Bai, tujuannya adalah mengembangkan rubah menjadi rubah matahari kecil dengan atribut cahaya.